disiplin waktu, dan disiplin bayaran. Karena saya menguasai fiskal, saya boleh kurangin sedikit. Saya tambahin lagi nih. Ya, Jadi yang silakan. penting adalah Jangan sedikit, banyak nggak apa-apa. oh, Nggak apa-apa. dipotong. Uangnya itu kita potong. Jadi semua kebijakan fiskal kita tujukan untuk memastikan momentum pertumbuhan yang ada betul-betul terjaga, dan saya yakin ini akan terjaga terus ke depan. Cuman yang jadi pertanyaan orang-orang kan, pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini berapa? 5,4%. Tapi saya akan coba dorong ke arah 6%. Saya bayarnya dari situ Pak nanti. Cuman orang kan nanya, prospek jangka pendek seperti itu. Kayaknya oke, triwulan pertama segini. Berapa tahun ke depan seperti apa? Coba lihat Pak ini yang terakhir. Gambar, saya keluarkan lagi, kok nggak bisa keluar ya? Yang terakhir, yang siklus bisnis. Ini bola kristal ekonomi Indonesia, saya keluarkan lagi. Ekonomi kita biasanya ada ekspansi, resesi, ekspansi, resesi. Ekspansi bisa berlangsung antara 7 sampai 10%, habis itu resesi setahun, kemudian ekspansi lagi. Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari dari 2009 sampai 2020, habis resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul bisa pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita. Itu akan terjadi betul. Karena kebijakan kita pas, menterinya pas lah kira-kira apa ya. Kita punya leading dan economic index yang kita lihat ini, yang leading ini menunjukkan arah ekonomi 6 sampai 12 bulan ke depan. Tadinya turun, ini saya juga khawatir, tapi sekarang udah mulai naik beberapa bulan terakhir. Coincident Economic Index, itu indeks menggambarkan ekonomi sekarang, juga mulai naik. Kalau kita lihat gradiennya meningkat, artinya kita akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dan kalau kita jaga lebih bagus dengan baik, kita akan bisa terus terjadi sampai 2033 nanti. Jadi kelihatannya kita mungkin ada kemungkinan besar Pak, bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia emas, bukan Indonesia suram. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Tadi waktu lebih sedikit, tetapi tambahnya waktu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita toleransi Pak. Apalagi untuk Q1 optimis range-nya 5,6 sampai 6%. Dan memang Q1 adalah kunci. Karena itu dengan adanya THR biasanya kita harus dorong lebih tinggi. Selanjutnya kami persilakan Pak Menko Pangan, untuk kita beri waktu Pak Rosan untuk napas dulu Pak. Jadi Menko Pangan terkait dengan tadi apa yang disampaikan Bapak Presiden, terutama mengenai koperasi Desa Merah Putih, dan juga kaitannya dengan berapa yang akan dipekerjakan dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga menekan inflasi. Kami persilakan Pak Menko Pangan. Baik Pak Menko, terima kasih banyak para Menteri, Pak Rosan, Bapak Ibu yang saya hormati. Bisa ditayangkan halaman 3. Ya. Akselerasi pertumbuhan sektor pangan untuk tahun depan, target kami Koperasi Desa Merah Putih dari total 80.000 lebih desa dan kelurahan, tahun 2026 ini yang akan kita bangun selesai dan berjalan itu 30.008. Jadi 30.008 koperasi desa dan kelurahan yang akan selesai dan operasional tahun ini. Makanan bergizi ini untuk para pengusaha dan Bapak Ibu yang mungkin ragu-ragu ya terhadap ekonomi Indonesia. Makan bergizi akhir ini yang sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi akan tercapai mungkin Mei atau Juni ya Pak Kepala Badan, 82,9 juta penerima manfaat. Artinya 82,9 juta penerima manfaat itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor real. Satu butir telur satu hari aja, maka kita akan memerlukan
82,9 juta butir telur satu hari, belum yang lain-lain. Berikutnya akan dibangun kampung nelayan, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, dari 100 yang sudah jadi 85, masih 15 hampir selesai, tapi tahun ini akan diselesaikan 1000, sampai 2009 diperkirakan akan 5.000 kampung atau desa nelayan. Yang anggarannya kalau 1000 itu kira-kira 22,5 triliun. Tentu ini akan memberikan dampak terhadap sektor real dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan nelayan yang luar biasa. Karena selama ini nelayan punya daya tawar yang rendah karena tidak punya dukungan infrastruktur. Besok nelayan akan punya daya tawar yang tinggi karena ada pabrik esnya, ada cold storage-nya, dan ada distribusinya. Itu kampung nelayan, dan setiap kecamatan akan dibangun bioflok sehingga nanti masing-masing kecamatan insya Allah akan swasembada ikan untuk mendukung suplai kepada SPPG. Tadi juga